Siapa di antara kalian yang kencing sambil berdiri? Sejak kapan kalian kencing sambil berdiri? Kami kecil dulu. Itu menyalahi peraturan. Kira-kira apa sih bunyi peraturan tentang kencing? Seingat saya, sekolah kita tidak pernah membuat peraturan tentang kencing dulu. Yang ada hanya peraturan yang bunyinya jaga kebersihan. Jaga kebersihan, jaga kebersihan. Bunyi peraturan itu bisa dipakai segala perkara, termasuk kencing dan berak. Paham? Paham, Bu. Tapi coba kalian lihat sekarang, WC dan kamar mandi sekolah. Udah hitam, kotor. Coba, bagaimana cara kalian menjaga kebersihan? Dengan cara mengotorinya. Itu akibat kalian kencing sambil berdiri. Ada apa Kabayan? Kamu nanya apa? Kamu ini salah satu murid yang tidak tergolong dalam kencing berdiri. Kencing sambil jongkok atau sambil tiduran? Maaf guru, saya kencing sambil jongkok sejak saya kecil, sudah jadi kebiasaan. Kencing sambil berdiri bukannya menyalahi aturan sekolah kita, juga melanggar aturan dari semboyan sekolah kita yang berbunyi, jongkoklah waktu buang air kecil dan besar, supaya kotoran tidak berceceran. Itulah yang ingin saya sampaikan pagi ini. Otak kamu encer sekali Kabayan, dan sungguh tahu aturan. Kamu ini betul-betul kutu buku. Kira-kira apalagi sih kalimat-kalimat yang kamu baca dalam kitab perihal kencing? Coba katakan, biar teman-temanmu yang bebal ini mendengar. Yang keluar dari buang air kecil haruslah air. Kalau darah, itu pertanda kita sakit, jadi segeralah ke dokter. Bagus. Apalagi? Terlalu sering kencing, beser namanya, susah kencing. Mungkin kena sakit kencing batu, jadi segeralah berobat. Jangan punya hobi menunda kencing, karena kencing alamnya sifatnya. Jadi harus segera dikeluarkan. Dengan kata lain, semua kotoran harus segera dibuang. Gitu Bu. Bagus. Sejak saat ini, dengan bunyi peraturan dari dalam semboyan-semboyan sekolah kita dan patuhi. Kalian yang melanggar akan saya hukum pukul tongkat 7 kali dan hafalkan peraturannya, terutama mengenai kencing sambil jongkok tadi. Sekarang, kalian semua saya hukum membersihkan WC dan kamar mandi. Semuanya, kecuali Kabayan. Kami patuh, Guru. Sekian pelajaran tentang kencing hari ini. Hukumannya harus diselesaikan hari ini juga. Terima kasih. Bisa tahu kan siapa biang keladi perkara ini? Tidak lain dan tidak bukan Kabayan sendiri. Paham kan mengapa ia berbuat demikian? Kabayan tidak ingin rahasianya terbuka, iya kan? Mana mungkin seorang perempuan sanggup kencing sambil berdiri tanpa berceceran? Kalau kawan-kawan yang memergoki bagaimana cara Kabayan kencing, bagaimana? Kan mereka bisa curiga. Jadi, Kabayan pun berpikir keras, mencari akal bagaimana agar kencing sambil jongkok dijadikan peraturan sekolah. Lalu diambilnya tinta bak dan disiramkannya ke tembok-tembok WC. Tuh, jadi kotor kan? Kabayan berhasil. Cerdik kiawan sekali anak itu. Selanjutnya, ada apa ini? Adegan apa? Oh iya, adegan pasar malam. Ibarat bunga mawar atau kenanga, kalau ia harum, nama tak lagi penting adanya. Juliet, jika ibarat bunga berganti nama sejuta kali pun, asal kau adalah Juliet yang kenal seperti sekarang ini, duhai, jika tetap bercinta. Stop, tunggu dulu. Jangan dilanjutkan dulu membaca. Hasil pengumpulan pendapat dari para penonton, malam ini tidak dibutuhkan lakon tragedi. Ternyata penonton kita lebih suka komedi. Tapi kami belum siap bikin lakon baru. Apa boleh buat? Lakon Juliet dan Romeo terpaksa dibikin jadi komedi. Ya, mulai go! Romeo dan Juliet, dunia baru, berlomba-lomba kita bergerak maju. Romeo dan Juliet, bermerek baru, mundur dan maju tergantung situ.
luar biasa. Sekarang giliran Roro Mendut dan Prono Citro. Rokok semua ada, panjang pendek kecil besar, asam manis legit, rasa baru, rasa coklat, jeruk, apel dan tomat. Pokoknya lagi Mbak Yu yang rasa bawang. Sudah punya kok minta lagi, mau taruh di mana? Masih ada kaki mana? Nih aku kasih 3, 2 pendek, 1 panjang. Rupanya kisah cinta Prono Citro dan Roro Mendut tak lebih sebagai perang nikotin. Maka waktu wiraguna memang. Merokok pun dilarang di mana-mana. Tembakau dianggap racun. Jadi, begitu Prono Citro dan Roro Mendut mati, seluruh petani tembakau dan pabrik rokok juga ikut mati. Pengangguran meningkat tajam dan pajak negara berkurang pemasukannya. Kesehatan warga bertambah maju, tapi para dokter mengeluh karena kekurangan pasien. Hukum sebab akibat, dilarang itu muncul begini, dilarang ini muncul begitu, repot. Kekal dan abadi kan kisah cinta Romeo dan Juliet. Hanya maut yang memisahkan mereka. Kesetiaan Romeo pada Julietnya, begitu juga sebaliknya, tetap abadi sampai sekarang. Alangkah indahnya jika kita berdua juga seperti itu. Apa katamu? Kalau kamu jadi Romeo, aku juga mau menjadi Juliet. Bagi kamu ini bagaimana? Kita berdua sama-sama lelaki. Gila apa? Jangan berpikir seperti itu. Kita ini orang-orang normal. Bagaimana bisa kamu jadi Julietnya? Ibaratnya, kita ada halu dan hanya lumpa yang harus kita cari. Kakak betul, tapi juga salah. Aku tidak perlu mencari lumpang, sudah ada. Ya, memang kamu orang kaya. Tentu sudah ditunangkan oleh orang tuamu sejak kamu kecil. Aku tidak begitu. Aku memang harus berusaha keras mencari pangkat dan kekayaan dahulu. Baru para calon istri mendekatiku, seperti Lauren mendekati cahaya lampu. Kekayaan bukan ukuran untuk seorang wanita. Yang paling penting adalah hati bersih dan juga jujur dan juga mau bekerja keras. Dari yang aku lihat dari kakak semua, itu ada semua di kakak. Mudah-mudahan lah. Sekarang marilah kita pergi Mencari lompang. Hush, pergi ke gedung sekolah. Ayo. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau inginkan. Kamu memulai untuk menjadi hebat apa yang kau inginkan. Pasti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Ada perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau inginkan. Hanya perlu Mungkin besok kamu menjadi hebat raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan. Kalau merah, itu namanya. Kok itu namanya sih? Yakini